Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afa Syafa'ah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa materi yang ada pada mata kuliah telaah materi Bahasa Arab MTS. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah telaah materi Bahasa Arab MTS. Yang pertama ada kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Yang pertama, apa sih kedudukan Bahasa Arab? Nah, Bahasa Arab ini berkedudukan sebagai mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan, untuk memahami dan juga mengungkapkan informasi dari pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan juga pengetahuan sosial budaya. Nah, tujuan dari mata pelajaran Bahasa Arab di MTS ialah untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa dalam berbahasa Arab, baik itu secara lisan maupun tulisannya. Yang mencangkup 4 kecakapan bahasa ada yang pertama menyimak, yaitu istima, kedua berbicara atau kalam, yang ketiga membaca atau kiroah, dan yang keempat menulis atau kitabah. Nah, ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Arab MTS ini menurut KMA nomor 165 tahun 2014 ialah ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Arab meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan, berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, juga kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, serta kegiatan agama dan juga lingkungan. Nah, alokasi waktu pelajaran Bahasa Arab di MTS ini dibagi menjadi 4 dalam menentukannya. Yang pertama, menentukan alokasi secara prota. Yang kedua, menentukan alokasi menggunakan promes. Yang ketiga, menentukan alokasi waktu secara silabus. Dan yang keempat, menentukan alokasi RPP. Nah, beban belajar di MTS ini merupakan keseluruhan kegiatan belajar yang harus diikuti oleh siswa, baik itu dalam kegiatan belajar ataupun kegiatan lainnya. Nah, di sini siswa itu berarti harus beban belajarnya mengikuti kegiatan belajarnya ya, baik itu 1 minggu, 1 semester, ataupun 1 tahun dalam pembelajaran. Yang kedua, beban belajar di MTS ini dinyatakan dalam jam pelajaran per MI. Beban pembelajaran 1 minggu kelas 7, 8, dan 9 itu adalah 46 jam. Durasinya itu setiap jam pelajaran, 1 jam pembelajaran itu selama 40 menit. Yang ketiga, beban belajar di kelas 7, 8, dan 9 dalam 1 semester itu paling sedikit 18 minggu dan paling banyak itu 20 minggu. Yang keempat, beban belajar di kelas 9 pada semester ganjil itu paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Selanjutnya, beban belajar di kelas 9 pada semester genap paling sedikit itu 14 minggu dan paling banyak itu 16 minggu. Yang terakhir, beban belajar dalam 1 tahun paling sedikit 36 minggu dan paling banyak itu 40 minggu. Selanjutnya ada makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di sini saya akan memberitahu dari makna dari kompetensi inti terlebih dahulu. Nah, maknanya itu kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, kedudukan kompetensi ini sebagai syarat bagi peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang di dalamnya mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya ada makna dari KD atau kompetensi dasar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan minimal yang dicapai peserta didik ini guna menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada kedudukan dari kompetensi dasar. Sama ya seperti kompetensi inti, yaitu sebagai syarat bagi peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang di dalamnya juga mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek materi pembelajaran bahasa Arab di MTS pada kurikulum 2013.
Nah, cakupan materi dari KD 3 dan KD 4 itu di dalam tema min yaumiyatil usroh saya ambilnya ya. Nah, dari 3.2 yaitu tentang memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan atau bunyi kata dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan menentukan sistem gramatikal tasriful mudhari mufrad. Nah, aspek dari materi yang didapatkan dari 3.2 ini yaitu yang pertama mufrodat, contohnya tentang keluarga dan juga kegiatan sehari-hari seperti ada amun, zaujun, dan zaujatun. Kemudian yang kedua yaitu fahmil nafsi dan yang ketiga tentang tarkib. Nah, dari 3.12-nya ada tentang menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal tasriful mudhari mufrad. Nah, aspek yang didapatkannya yaitu tarkib fi'il mudhari dan kitabahnya. Cakupan materi dari KD 3 dan KD 4 dengan tema min yaumiyatil usroh itu pada 4.2-nya yaitu tentang mendemonstrasikan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasriful mudhari mufrad baik secara lisan maupun tulisan. Nah, aspek materi yang didapatkan dari 4.2 tadi yaitu tentang qiraah, membaca, dan hiwar. Nah, yang terakhir dari 4.12-nya yaitu tentang menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal tasriful mudhari mufrad. Nah, aspek yang didapatkannya yaitu kitabah atau membuat teks dengan melatih kitabah siswa dalam min yaumiyatil usroh. Jadi siswa ini mampu gitu ya membuat teks tentang min yaumiyatil usroh. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi atau IPK pelajaran bahasa Arab MTS ya, di kurikulum 2013 ini. Yang pertama ada pengertian dari IPK tersendiri dulu ya. Nah, pengertian dari IPK yaitu merupakan penanda pencapaian dari KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya yaitu pengembangan IPK dari KD 3 dan KD 4 ini dengan tema min yaumiyatil usroh tadi. Saya akan bacakan ya. Yang tadi 3.2 yaitu tentang memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan atau bunyi kata dan juga makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan menentukan sistem gramatikal tasriful mudhari mufrad. Dan juga dari 3.12-nya yaitu menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasriful mudhari mufrad. Dan dari 4.2-nya yaitu tentang mendemonstrasikan melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sehari-hari keluarga dengan memperhatikan bentuk, makna, dan juga fungsi dari susunan gramatikal tasriful mudhari mufrad baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, IPK yang didapatkan dari min yaumiyatil usroh yang ada 4 ya. Yang pertama, menjelaskan fungsi sosial dari teks sederhana yang berkaitan dengan min yaumiyatil usroh. Yang kedua, mencontohkan struktur teks dari teks sederhana yang berkaitan dengan min yaumiyatil usroh. Dan juga yang ketiga, menerangkan unsur kebahasaan atau bunyi kata dan makna dari teks sederhana tentang jenis dan makna yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh. Jadi ada 3 ya, menjelaskan, mencontohkan, dan juga menerangkan. Nah, alokasi waktu jam minggu efektif dari 2017 semester 1 itu 18 minggu. Alokasi per minggunya itu 3 jam. Nah, alokasi per semester itu berarti 18 dikali 3 jam sama dengan 54 jam. Untuk itu selanjutnya menggunakan alokasi dengan promes. Yang pertama, 1 semester itu sama dengan 18 minggu efektif.
Satu semester ada 3 bab, alokasi per babnya itu 18 ME dibagi 3 bab sama dengan 6 ME dikali 3 jam per minggu sama dengan 18 pertemuan atau 54 jam pelajaran jam tatap muka. Terus selanjutnya ada 2 kali pertemuan sama dengan 6 JTM atau 3 jam dikali 2 sama dengan 2 kali pertemuan. Nah, ada 1 kali pertemuan itu 3 JTM. 3 JTM itu 3 jam pelajaran atau 2 jam ditambah 1 jam sama dengan 3 jam pelajaran. Nah, alokasi pertemuan per minggunya yaitu 2 kali pertemuan. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang IPK dan juga yang sudah saya jelaskan di atas dengan tema min yaumiyatil usroh ini, saya di sini siswa diharap mampu melafalkan mufrodat, juga memahami makna, juga mendemonstrasikan kembali dan membuat hiwar dengan baik dan juga benar tentang min yaumiyatil usroh. Lalu siswa juga mampu menunjukkan perilaku yang religius, tanggung jawab, disiplin, serta kreatif, mandiri, juga rasa ingin tahu yang lebih lagi, dan juga memiliki sifat kerja keras. Nah, berikut adalah yang sudah saya jelaskan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.